Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Poltekkes Jakarta 3, Prodi D4 Keperawatan dan Profesi Nurse. Perkenalkan, nama saya Dea Safira Sahlan. Saya Livia Maharaniadana. Dan saya Meliana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi biolistrik dari mata kuliah biofisika. Selamat menyaksikan. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, di dalam otak, dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita, yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik ini bersumber dari ATP, adenin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel syaraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Manfaat dari biolistrik adalah dapat memperkuat sel darah putih dalam menghancurkan kuman ataupun penyakit, serta dapat mempercepat proses pembelahan sel. Secara batiniah, sel yang sudah aktif tadi akan memancarkan aura yang berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari berbagai macam penyakit. Sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang bernama akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir, yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel. Impuls yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus. Nukleus suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu gak? Kondisi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel. Di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron transmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi dan sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan si jempol. Akhirnya jempol pun bergerak dan ini dinamakan neuron. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.